Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairil Natiqina Biha di jilid yang kedua. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan masuk ke pelajaran yang kedua. Termasuk ke pelajaran yang kedua dari jilid yang kedua. Baik, apa yang akan kita pelajari di pelajaran yang kedua ini? Di pelajaran yang kedua, insyaallah kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat kalimat negatif dalam bahasa Arab. Jika kita lihat contoh-contoh yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, entah dari jilid 1 ataupun di pelajaran pertama kemarin, itu kita lihat kalimat-kalimat itu adalah kalimat positif. Ya, kalimat-kalimat yang bernilai positif. Sekarang bagaimana kita ingin membuat kalimat yang bernilai negatif? Baik, kita ambil contoh, misalkan al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Ini mubtada khabar. Al-ma'u mubtada, baridun khabarnya. Kalimat ini bernilai positif apa negatif? Kalimat ini adalah kalimat positif. Kenapa kita katakan kalimat positif? Karena tidak ada kata yang menunjukkan dia negatif. Contohnya, kata yang menunjukkan negatif adalah tidak, bukan, lain, dan seterusnya. Jadi kalau dia tidak mengandung kata-kata seperti itu, kata tidak, kata bukan, maka dia dinamakan kalimat positif. Baik, sekarang kalimat al-ma'u baridun. Bagaimana kita merubahnya menjadi kalimat negatif? Misalkan kita al-ma'u baridun artinya apa? Air itu dingin. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mengatakan air itu tidak dingin? Bisa kita mengatakan air itu panas langsung. Tapi sekarang kita ingin membuat kalimat negatif dengan menggunakan kata tidak dingin. Nah, sekarang bagaimana? Nah, maka kita tambahkan salah satu dari kata yang bermakna negatif dalam bahasa Arab, yaitu kata laisa. Ya, salah satu kata namanya laisa. Taib. Laisa, nah, kita tambahkan alma, kemudian ba. Nah, baik. Laisa ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya tidak atau bukan. Nah, sekarang kita lihat pengaruh apa yang ditimbulkan oleh laisa ini. Kalau dia masuk ke dalam kalimat, apa pengaruh yang ditimbulkan? Kita lihat laisa al-ma'u, kemudian di sini baridan. Laisal ma'u baridan. Oh, berarti pengaruh dari laisa itu adalah dia mendomahkan mubtada, al-ma' mubtada kan, kemudian dia memansubkan khabarnya al-ma'u mubtada dan dia dimarfukan, didomahkan. Jadi harokatnya harus domah. Laisal ma'u, kemudian khabarnya baridan artinya dingin. Nah, yang tadinya baridun itu domah sekarang menjadi fathah. Kenapa menjadi fathah? Karena ada laisa. Gitu ya. Jadi ini mirip dengan inna kemarin. Kalau inna itu lawan katanya. Kalau inna, ya, dia kebalikan. Inna itu memansubkan mubtada dan memarfukan khabar. Kalau ini kebalikan, dia memarfukan mubtada dan memansubkan khabar. Kalau kita katakan marfu itu maksudnya domah ya. Kalau kita katakan mansub itu maksudnya fathah. Memarfukan berarti mendomahkan, memansubkan berarti memfathahkan. Itu istilahnya ya. Baik, jadi laisal ma'u baridan. Ini sudah kalimat negatif. Karena airnya artinya apa?
air itu tidak dingin. Dari mana dapat kata tidak ini? Dari laisa tadi. Ya, tidak ini diambil dari kata laisa. Sekarang jadilah dia kalimat negatif. Ini yang akan kita pelajari di pelajaran yang kedua ini. Cara membuat kalimat positif menjadi kalimat negatif. Air itu dingin, itu kalimat positif. Nah, kita rubah menjadi air itu tidak dingin, menjadi kalimat negatif. Taib. Kemudian di dalam kitab ini juga, di dalam pelajaran yang kedua ini juga akan kita lihat nanti akan ada beberapa contoh yang agak beda dengan yang kita tuliskan di sini. Ya. Cara membuat kalimat negatif lainnya masih dengan laisa, yaitu kita katakan kita tambahkan huruf jar. Laisal ma'u bi baridin. Laisal ma'u bi baridin. Jadi kita tambahkan huruf jar. Ini cara yang kedua untuk membuat kalimat negatif. Ini kalimatnya nilainya negatif ya. Baik. Kemudian cara yang ketiga, ini artinya masih sama ya. Artinya juga air itu tidak dingin artinya. Cuman dia susunannya saja berubah. Cara yang lain kita katakan al-ma'u laisa bi baridin. Ini cara yang ketiga untuk membuat kalimat negatif. Laisanya kita letakkan di tengah. Dan ini ketiga-tiganya boleh. Ini cara yang pertama. Ya, ini cara yang pertama. Kemudian ini cara yang kedua. Kemudian ini cara yang ketiga. Ada 3 cara untuk kita membuat kalimat negatif menggunakan laisa. Laisal ma'u baridan. Laisal ma'u bibaridin. Al ma'u laisa bibaridin. Baik. Itu cara membuat kalimat negatif dengan menggunakan laisa. Perlu kita ingatkan juga bahwasanya laisa itu dinamakan fiil naqis. Fiil naqis. Ya. Kalau di contoh yang ini gampang karena contoh yang kita buat tadi adalah al-ma'u baridun. Ini benda mati semua, isim zohir istilahnya. Sekarang bagaimana kalau kita ganti dengan domir? Misalkan anta mujtahidun atau anta tolibun. Nah, ini kalimat positif. Sekarang bagaimana kita merubahnya menjadi kalimat negatif? Cara yang pertama, kita masukkan laisa. Kita masukkan laisa. Taruh laisa di awal. Kemudian anta. Kemudian anta. Berarti di sini laisa ditambah anta. Kemudian talibnya berubah menjadi mansub, taliban. Nah, sekarang perhatikan laisa ditambah anta itu menjadi lasta. Ya. Kalau kita katakan zahaba ditambah anta menjadi zahabata, doroba ditambah anta menjadi dorobata, akala ditambah anta menjadi akalta, qoro'a ditambah anta menjadi qorota. Kalau laisa ditambah anta menjadi lasta, jadi ya-nya hilang. Ya, karena kalau kita sambung dengan ta, sukun ketemu sukun, jadi ya-nya dihilangkan. Ya-nya sukun, sin-nya juga sukun, kemudian ta fathah. Ya sama sin sukun nggak boleh, jadi harus salah satu yang sukun dihilangkan, dihilangkanlah ya-nya. Jadinya lasta. Jadinya lasta toliban. Lasta toliban. Jadi laisa tadi ini dia. Ya, laisa tadi ini jadi menjadi
lasta karena ditambah anta. Lasta taliban. Kamu bukan seorang santri. Ini sudah menjadi kalimat negatif. Ya, sudah menjadi kalimat negatif. Itu kalau berbentuk domir. Taib. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, cara yang ketiga nanti akan kita lihat contoh-contohnya di dalam kitab. Taib itu sedikit pengenalan tentang laisa. Adapun perinciannya luas sebenarnya pembahasan tentang laisa. Insyaallah nanti kapan-kapan kita akan lebih perdalam lagi pembahasan tentang laisa. Sekarang cukup kita pahami dulu ini bahwasanya laisa itu berlawanan dengan inna. Itu amalannya dia mendomahkan mubtada, memansubkan khabar. Baik. Kita masuk ke kitab. Antum bisa buka di halaman 12. Ad-darsu ats-tsani. Ad-darsu ats-tsani. Di sini ada hiwar antara Hisham dan Bilal. Baik, kita baca hiwarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Manil akhu? Ana muhandisun jadidun. Ismi Hishamun. Ana minal wilayatil muttahidati. Hisham mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama orang baru Hisham, ketemu sama Bilal namanya. Bilal menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa haluka ya akhi? Nah, bagaimana kabarmu wahai saudaraku? Manil akhu? Siapa saudara? Nah, siapa saudara maksudnya di sini? Siapa kamu? Siapa namamu? Kita baru pertama kali ketemu ini, kamu nyapa duluan. Jadi saya pengen tahu siapa kamu. Begitu ya. Nah, jadi manil akhu bacanya ini karena sukun ketemu sukun. Sukun di kata al akhu dan sukun di alif ini, alif al akhu, kemudian sukun di nunnya. Nah, jadi man artinya siapa? Nah, siapa saudara? Maksudnya siapa Anda? Kita berkenalan gitu. Baik. Jadi Hisham menjawab, ana muhandisun jadidun. Saya adalah muhandis yang baru. Saya adalah insinyur yang baru di sini di tempat kerja ini. Ismi Hishamun. Nama saya adalah Hisham. Ismi dari kata ismun. Ismun artinya nama. Ditambah ya sukun artinya nama saya. Ana minal wilayatil muttahidati. Saya berasal dari al-wilayat al-muttahidah. Al-wilayat al-muttahidah ini artinya adalah Amerika Serikat. Ya, al-wilayat al-muttahidah artinya Amerika Serikat karena al-wilayat itu artinya wilayah-wilayah, daerah-daerah. Nah, al-muttahidah artinya kesatuan, satu, wahid. Ya, sedangkan Amerika itu kan nama ininya, nama panjangnya United States of Amerika, ya, kesatuan negara-negara. Karena Amerika Serikat berbentuk negara bagian, kumpulan dari 50 negara bagian. Jadi al-wilayat al-muttahidah itu USA. United States of America. United itu al-muttahidah, kesatuan artinya. State itu wilayah, al-wilayat. Amerika. Kadang dikatakan juga Amerika. Amerika sama al-wilayat al-muttahidah artinya sama. Jadi ana minal wilayat al-muttahidah, saya berasal dari Amerika. Kemudian Bilal berkata lagi, ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ana masrurun biliqaika. Ana zamiluka. Ismi Bilal bin Hamidin. Amin Washington anta ya Hishamun. Ya Hishamu. La ana lastu min Washington. Inni min New York. Amuslimun abuka ya Hishamu. La wa laisa bimuslimin. Baik, sampai sini dulu. Baik, setelah mengetahui bahasanya Hisham itu berasal dari Amerika, ini hewarnya di Arab ini ya.
Maka Bilal mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang, wa marhaban bika. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ini artinya sama ya, artinya ucapan untuk menyambut, ucapan sambutan, selamat datang. Selamat datang wahai saudaraku. Ana masrurun. Masrur artinya gembira. Saya gembira, saya senang, saya bahagia, itu masrur. Saya gembira atau senang karena apa? Liqa'ika, bi artinya karena, liqa artinya pertemuan, liqa artinya pertemuan. Berarti ana masrurun bi liqa'ika artinya saya senang karena bertemu denganmu. Ya, bahasa gampangnya itu nice to meet you lah gitu ya. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu, senang berjumpa denganmu. Baik. Jadi ana masrurun bi liqa'ika itu cara dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan senang berjumpa dengan Anda. Baik. Kemudian ana zamiluka, saya adalah temanmu. Nah, kata Bilal saya teman. Teman di sini maksudnya apa? Kalau zamil itu kan bedanya dengan sadiq, dia teman sejawat, teman satu kantor, teman sekerja dan seterusnya. Rekan kerja gitu ya. Saya rekan kerjamu, saya temanmu bekerja. Ismi Bilal ibnu Hamid. Nama saya Bilal ibn Hamid. Amin, apakah dari Washington? Washington, nama ibu kota Amerika ya. Washington DC. Apakah engkau dari Washington, wahai Hisham? La ana lastu min Washington. Dari kapitalnya, dari ibu kotanya. Hisham mengatakan tidak, ana lastu. Nah, ini dia yang kita bahas di sini. Nah, lastu min Washington. Ana lastu min Washington. Ini kalimat negatif karena mengandung kata laisa di sini. Saya tidak berasal dari Washington. Taib. Ini min New York. Sungguhnya saya inna ditambah ya sukun artinya saya. Sungguhnya saya min New York, dari New York, dari negara bagian New York. Baik. Jadi saya tidak dari Washington, saya dari New York. Baik. Kemudian Bilal bertanya, "Amuslimun abuka ya Hisham?" Apakah bapakmu seorang muslim wahai Hisham? Nah, karena di Amerika kan minoritas Islam di sana. Maka Bilal bertanya, bapakmu Islam apa bukan? Hisham menjawab, la huwa laisa bimuslimin. Nah, ini bentuk kalimat negatif selanjutnya. Laisa huwa laisa bimuslimin. Dia bukan orang muslim, bukan orang Islam. Jadi kalau dia bukan santri, huwa laisa bitalibin. Anta laisa bitalibin. Anti laisat bitalibin. Nanti akan kita lihat perubahannya. Taib. Kemudian Bilal berkata lagi, wa ummuka amuslimatun hiya. Kalau ibumu apakah wanita muslimah? Islam apa tidak? Hisham menjawab, la hiya laisat bimuslimatin. Tidak, dia bukan seorang muslimah. Ini juga kalimat negatif. Nah, kita lihat ada 3 bentuk di sini. Ana lastu min Washington, huwa laisa bimuslimin, hiya laisat. Berubah-ubah bentuk laisanya. Ya, ada lastu, ada laisa biasa, ada laisat. Kok bisa berubah-ubah? Kan kita lihat perubahannya nanti. Taib. Dan Bilal mengatakan, alaka abnaun ya Hisham? Apakah engkau punya anak-anak wahai Hisham? Abna jamak dari ibnu. Naam li sittatu abnain. Naam sittatu. Saya punya 6 anak laki-laki. Li artinya saya punya. Dan Bilal bertanya lagi, atullabun hum, apakah mereka itu adalah tulab, para santri atau para pelajar? Hisham menjawab, la hum laisa bitullabin. Nah, ini contoh lagi untuk kalimat negatif. Hum laisu bitullabin. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisuna. Inna ba'do. Kenapa ba'do? Karena ada inna. Ingat, setelah inna itu harus fathah. Kemudian khobarnya tetap dhamma. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum. Ini juga fathah. Kenapa?
karena ada wa. Kalau ada wa berarti konsekuensinya dia harus mengikuti ba'du yang sebelumnya. Gitu ya. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisuna. Muhandisuna kalau ini mengikuti tujjar. Dia domahnya dengan wawunya. Baik, kemudian Bilal, ahlaka banatun, apakah engkau punya putri? Hisham jawab, na'am li khamsu banatin, saya punya 5 putri. Jadi ada anak-anaknya ada berapa tadi? Ada 6 ya, 6 laki-laki sama 5 perempuan. Dan Bilal menjawab, Bilal bertanya lagi, amutazawwijatun hunna, apakah mereka itu mutazawwijat? Mutazawwijat jamak dari mutazawwijatun, artinya sudah menikah. Apakah mereka itu sudah menikah? Putrimu yang 5 orang itu, la hunna lasna bimutazawwijatin. Ini contoh selanjutnya, la hunna lasna bimutazawwijat. Hunna, mereka para perempuan itu yang 5 putri tadi, lasna, bukan mutazawwijat, bukan perempuan yang sudah menikah. Perhatikan perubahan laisa dari laisu, lasna, ya, berubah-ubah dia. Innahunna sigorun ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Innahunna, sungguhnya mereka itu sigor jamak dari sagir, mereka masih kecil. Ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyah, sebagian dari mereka sekolah di al-madrasah al-ibtidaiyah, sekolah permulaan SD, gitu, sekolah dasar. Wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassithah, sebagian lagi sekolah di SMP. Ya. Jadi dari 5 orang putrinya itu, sebagian ada di SD, sebagian lagi ada di SMP. Jadi masih kecil-kecil, belum menikah. Kemudian Bilal bertanya lagi, alaka ikhwatun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Ya. La laisali ikhwatun. Laisali ikhwatun, tidak, saya tidak punya ikhwah, saya tidak punya saudara. Innali thalatha akhawatin, tapi sungguhnya saya punya 3 saudari perempuan. Kalau saudara laki-laki nggak punya saya, tapi saudari perempuan punya saya 3 orang. Nah, ini contoh lagi kalimat negatif penggunaan laisa, laisali ikhwatun. Kemudian Bilal, amuslimatun hunna, apakah mereka itu yang 3 orang saudarimu itu muslimah? Hisham jawab, na'am hunna muslimatun walhamdulillahi. Ya, mereka itu muslimah walhamdulillah. Baik, seperti biasa kita masuk ke tamarin latihan yang bagian pertama tentang fahmul makruh. Nah, memahami apa yang sudah kita baca tadi tanpa melihat ke teks. Kira-kira masih ingat nggak kita apa saja poin-poin yang kita bahas tadi di hiwar tadi? Baik, yang pertama, min aina Hisham. Hisham dari mana? Nah, dari Washington atau dari New York? Dia berasal dari New York. Akan tetapi secara umum dia berasal dari al-wilayat al-muttahidah, dari Amerika. Min ayyi madinatin huwa, dari kota mana dia? Dia dari Amerika. Di Amerika banyak kota. Kota yang mana dia? Dari New York. New York. Ini biasa saja bacanya ya. New York. Jadi nggak perlu kita rubah ke dalam bahasa Arab, ini hanya tulisan saja. Jadi tetap kita ucapkan sebagaimana biasanya. Wa min New York. Kam ukhtan lahu, berapa saudarinya? Dia punya 3 saudari. Salasa akhawatin. Kalau saudara laki-lakinya berapa? Nggak punya ya, saudara laki-laki dia tidak punya. Dia hanya punya 3 saudari perempuan. Tapi pelatihan yang kedua, letakkan tanda centang di kalimat yang benar, tanda silang di kalimat yang salah, sesuai dengan teks apa tidak maksudnya. Hisham bin Washington, benar apa salah? Nah, salah. Yang benar dia dari New York. Nomor 2, akhawatuhu muslimatun.
saudari-saudarinya beragama Islam. Benar apa tidak? Benar. Banatuhu lasna bi mutazawwijat. Banatuhu, putri-putrinya belum menikah, bukan perempuan yang sudah menikah. Benar apa tidak? Benar, karena masih kecil-kecil, ada di SD, ada di SMP. Kemudian 4, abna'uhu tullabun. Anak-anaknya adalah, anak laki-lakinya tullab. Tullab artinya santri. Apakah anak-anaknya ada santri? Benar apa tidak? Salah. Ya, abna'uhu, apa kita katakan tadi? Hum laisa bitullabin. Sebagian pedagang, sebagian lagi muhandis. Tidak ada yang jadi tullab. Nomor 5, ummuhu laisat bi muslimah. Ibunya si Hisham bukan seorang muslimah. Benar apa tidak? Benar. Baik. Kemudian nomor 6, abuhu muslimun. Bapaknya beragama Islam. Benar apa tidak? Salah. Ya, abuhu muslim, salah karena bapaknya bukan muslim. Taib. Ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Hamidun talibun, mubtada khabar. Hamidun laisa bi talibin. Hamidun laisa bi talibin. Ini kalimat positif, ini kalimat negatif. Ya, perubahan dari positif menuju negatif. Hamidun laisa bi talibin. Kita masukkan laisa di tengah, dia tambahkan huruf jar ba. Laisa bi talibin. Hamid seorang santri. Kalau kita ingin mengatakan Hamid bukan santri, kita katakan Hamidun laisa bi talibin. Taib. Kenapa kita gunakan laisa di sini? Karena Hamid mufrad. Mufrad dan mudzakkar. Mufrad dan mudzakkar itu domirnya apa? Domirnya huwa. Jadi kalau huwa, Hamidun, Zaidun, Muhammadun, dan seterusnya kita gunakan huwa, laisa. Itulah kenapa ayat dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa di situ kembalinya ke Allah Subhanahu wa taala, lafzul jalalah, dan dia dihukumi dengan menggunakan dhamir huwa, makanya laisa. Baik, kemudian at-tullabu sigorun, mubtada khabar, kalimat positif. Kita rubah menjadi negatif, at-tullabu laisu bisigorin. Perhatikan kata laisu, ini berasal dari kata laisa. Tapi karena di sini katanya mubtadanya adalah tullab, tullab itu domirnya apa? Domirnya hum, mereka. Berarti kalau hum itu menggunakan laisu. Al-muslimuna laisu, al-mu'minuna laisu, ya, at-tullabu laisu, al-fallahuna laisu, dan seterusnya, al-muhandisuna, dan seterusnya. Itu semua kita menggunakan laisu. Jelas ya? Laisu di situ menggunakan domir hum. Ya, begitu juga misalkan di Al-Qur'an, ya, di surat Al-An'am, ya, faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Qauman laisu, qaum itu banyak, ya. Qaum itu banyak, bukan hanya 1-2 orang, jadi sekumpulan orang, maka menggunakan laisu bikafirin, dikatakan laisu biha bikafirin. Baik. Aminatu tabibatun. Aminah tabibatun. Kalimat positif, mubtada khabar. Kalau kita rubah menjadi negatif, menjadi aminatu laisat bitabibatin. Perhatikan kata laisat. Dari kata laisa menjadi laisat. Kenapa berubah? Karena aminah itu domirnya apa? Domirnya hiya. Ya, domirnya hiya. Berarti kalau Fatimah, Aminah, Hindun, dan seterusnya, nama-nama perempuan yang 1 orang, perempuan dan 1 orang, domirnya hiya. Berarti Aminatu laisat, Fatimatu laisat, Hindun laisat, dan seterusnya. Ya. Kemudian misalkan di dalam Al-Qur'an misalkan dikatakan walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara hadumul maut qala inni tubtul an.
Walaisatit taubatu, dikatakan di surat An-Nisa ya, kalau tidak salah surat An-Nisa, walaisatit taubatu. Walaisat at-taubatu. At-taubah domirnya hiya karena ada ta marbutoh, muannas dia. Dan satu, maka dia menggunakan laisat. Laisat at-taubatu. Baik, itu domir hiya. Kemudian al-fatayatu mutazawwijatun. Kalimat positif. Mubtada khabar. Kita rubah menjadi kalimat negatif, al-fatayatu lasna bimutazawwijatin. Lasna, ya, lasna. Ini berarti domirnya apa? Al-fatayat ini jamak dari fatatun. Fatatun artinya pemudi. Kalau jamaknya berarti domirnya hunna, karena hunna artinya mereka apa? Perempuan. Lasna, ini nun ini mewakili hunna. Al-muslimatu, al-mu'minatu, lasna, itu seterusnya. Ya. Al-muslimatu, al-mu'minatu, itu semua jamak muannas salim, berarti menggunakan lasna, ya, tidak menggunakan laisa lagi. Baik. Kemudian anta kabirun. Nah, tadi itu semua isim dhahir. Ya, contoh-contoh di atas tadi, ya, contoh-contoh di atas tadi itu bermuatan isim dhahir. Apa itu isim dhahir? Ya kelihatan. Ini namanya isim dhahir. Ya, isim dhahir semua itu. Sekarang kita menggunakan domir, kata ganti. Anta, antum, anti, antunna, ana dan satu ana, nahnu. Bagaimana kalau kita gunakan kata ganti ini sekarang? Anta kabirun. Kalau kemasukan laisa menjadi apa? Anta menjadi lasta, bukan laisa anta, ya. Bukan laisa anta, dia nyambung jadinya. Karena laisa itu fiil, sama seperti zahaba ditambah anta menjadi zahabata. Kemudian tambahkan ba huruf jar, lasta bikabirin, anta kabirun, mubtada khabar, anta mubtada, kabirun khabar. Kemasukan kalimat positif berubah menjadi kalimat negatif menjadi lasta bikabirin. Dan antum jududun. Nah, lasta ini domirnya anta ya. Domirnya anta. Sekarang antum jududun. Antum berarti menjadi lastum. Laisa ditambah antum menjadi lastum. Oh, tambah anti menjadi lasti. Ditambah antunna menjadi lastunna. Ambil saja ujung-ujungnya ya. Anta, ta, ambil tanya, lasta. Antum, ambil tumnya, lastum. Anti, ambil tinya, menjadi lasti. Antunna, ambil tunna, menjadi lastunna. Kemudian ana, nah, kalau ini agak beda sendiri dia. Nah, kalau ana menjadi lastu. Nah, karena zahabatu. Nah, zahaba ditambah ana menjadi zahabatu. Qoro'a ditambah ana menjadi qoro'tu. Darosa ditambah ana menjadi darostu. Maka laisa ditambah ana menjadi lastu. Ya. Kemudian nahnu tullabun, kalimat positif, mubtada khabar. Mubtadanya berbentuk dhamir. Sekarang kita masukkan kita masukkan laisa, kita jadikan kalimat negatif menjadi lasna bitullabin. Lasna bitullabin. Itu kalimat negatif sekarang jadinya. Baik. Itu perubahan laisa, kita lihat dari laisa berubah menjadi laisat, jadi laisu, jadi lasna, lasta, lastum, lasti, lastunna, lastu, lasna. Ini semua akar katanya adalah laisa. Sama seperti kita belajar tentang zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabata, zahabati, zahabtuma, zahabatum, zahabatunna, zahabatu, zahabna, dan seterusnya. Berubah-ubah dia tergantung kepada domirnya. Begitu juga laisa, karena dia adalah fi'il. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau laisa dihukumi fi'il, ya, fi'il apa dia? Ini namanya fi'il naqis. Laisa itu adalah fi'il naqis. Fi'lun naqisun. Naqis artinya kurang. Kurang apanya? Kurang karena dia tidak punya mudhari dan amr. Ya, kata kerja itu punya madi, mudhari, amr. Kalau laisa itu tidak punya mudhari, tidak punya amr, makanya dinamakan fi'il yang kurang. Ya, kalau ada yang bertanya nanti, laisa itu fi'il madi, mudhari'nya apa? Yulaisu, nggak bisa. Kalau zahaba fi'il madi, mudhari'nya yazhabu. Qara'a madi, mudhari'nya yazhabu, yaqra'u, dan seterusnya.
Tapi kalau laisa nggak ada madi, nggak ada mudhari dan nggak ada amarnya karena dia dinamakan fiil naqis atau fiil jamid. Taib, masuk ke contoh selanjutnya, adkhil laisa 'alal jumalil atiyah. Masukkan laisa ke kalimat-kalimat ini. Ya. Laisa al-babu mughlaqun. Maka ada banyak cara di sini untuk merubahnya. Kita lihat contoh di atas tadi. Ya. Hamidun talibun, hamidun laisa bi talibin. Berarti al-babu mughlaqun kita katakan agak sini. Al-babu laisa atau laisu atau laisat. Laisa karena al-babu mufrad mudzakkar. Laisa bi mughlaqin. Al-babu laisa bi mughlaqin. Kemudian al-ma'u baridun. Kita katakan al-ma'u laisa bi baridin. Nah, ini salah satu cara ya, salah satu cara. Sudah kita jelaskan di awal tadi, ada beberapa cara untuk merubah kalimat positif menjadi kalimat negatif. Ini hanya salah satu cara. Kemudian Hisyamun maridun. Kita katakan Hisyamun, ini karena kita mengikuti contoh di kitab tadi. Hisyamun laisa bi maridin. Abi naimun. Naim artinya tidur ya. Naim artinya tidur. Dari kata naum. Naum itu tidurnya, perbuatannya. Naim orangnya. Abi laisa bi naimin. Abi laisa binaimin. Ad-darsu sa'bun. Pelajaran itu sulit. Kalau kita katakan pelajaran itu tidak sulit. Ad-darsu laisa bi sa'bin. Al-masjidu qaribun. Al-masjidu laisa bi qaribin. Kemudian at-tiflu. At-tiflu laisa bi jau'ana. Kenapa jau'ana? Karena mamnu minas saraf. Ingat, jau'an itu kata sifat. Kata sifat berakhiran dengan alif dan nun, dia tidak boleh ditanwin. Jadi seharusnya bi jau'anin gitu kan. Tapi karena dia mamnu minas saraf, kasrohnya diganti dengan fathah. Di murojaah lagi pelajaran yang sudah lewat di jilid pertama kemarin tentang mamnu minas saraf. Taib, itu contoh yang untuk yang isim zahir. Ini isim zahir semua. Sekarang kita masuk ke yang domir. Baca dua contoh ini kemudian masukkan laisa. Huwa tajirun. Huwa laisa bitajirin. Huwa laisa bitajirin. Tadi kita lihat laisanya ada di tengah. Kok sekarang laisanya ada di tengah ya. Sekarang laisa dia di awalnya adalah domir sekarang. Kalau tadi kan awalnya adalah isim zahir. Kita lihat sekarang contohnya. Huwa tajirun, huwa laisa bitajirin. Huwa minal yabani. Tidak perlu ditambah bi lagi karena udah ada huruf jar di sini ya. Huwa laisa bi minal yaban, salah. Ya, karena udah ada huruf jar min di sini. Jadi tetap huwa laisa minal yabani. Huwa laisa minal yabani. Baik. Kemudian as-sayyaratu jamilatun. Pertama-tama kita tentukan dulu domirnya apa. Sayyarah domirnya apa? Hiya. Ya. Domirnya hiya. Berarti di sini kita mulai jawabannya dengan hiya. Hiya. Ya. Kemudian apa? Laisa atau laisu atau laisat. Laisat. Ingat kalau hiya menjadi laisat. Hiya laisat bi jamilatin. Hiya laisat bi jamilatin. Jelas ya? Hiya laisat bi jamilatin. Atau cara kedua, kalau kita ingin jawab dengan cara yang kedua, kita katakan as-sayyaratu laisat bi
jamilatin. Ini cara yang kedua. Baik. Apa bedanya cara yang pertama dan cara yang kedua? Kalau cara yang pertama kita rubah dia dulu menjadi domir. Nah, ini domirnya. Huwa, hiya. Kalau cara yang kedua kita biarkan saja sayyarahnya. Ambil aslinya. Jadi boleh pakai ini, boleh pakai di bawahnya. Ya, itu bedanya. Dua-duanya benar. Dua-duanya bermakna kalimat negatif. Baik, nomor 2 ana ghaniyun. Ya, kita pakai domir dulu. Jadi ana laisa, kalau ditambah ana menjadi lastu. Ana lastu bi ghaniyin. Ana lastu bi ghaniyin. Kalau mau pakai cara yang kedua berarti laisa ana bi ghaniyin. Boleh nggak seperti itu? Boleh, tapi dia kurang tepat, maka tidak perlu. Kalau dia menggunakan domir, kalau kita menggunakan contohnya menggunakan domir begini, nggak perlu laisa ana begini. Laisa ana bi ghaniyin. Benar dia secara susunan benar, tapi agak kurang tepat. Kenapa? Karena laisa itu domirnya huwa, ketemu ana nggak nyocok gitu. Ya, laisa huwa ana nggak perlu, nggak nyocok ketemu dia. Maka kita pakai cara yang seperti ini saja. Ana lastu bi ghaniyin. Ana domirnya ana, lastu domirnya ana. Nah, nyocok kalau yang ini. Paham ya? Paham insyaallah. Baik. Kemudian selanjutnya anta fakirun. Nah, berarti anta lasta. Kalau anta lasta, ingat ya, hafalkan anta lasta bi fakirin. Hiya minal iraqi. Ya, hiya, kalau hiya domirnya apa namanya? Laisanya menjadi laisat. Hiya laisat minal iraqi. Tidak perlu tambah ba lagi karena udah ada huruf jar min di situ, sama-sama huruf jar. Cukup satu saja huruf jarnya. Hiya laisat minal iraqi. Nahnu adkiya'u. Nahnu adkiya'u. Nahnu lasna. Bedakan dengan hunna ya. Kalau hunna itu lasna, pendek nanya. Kalau ini lasna, jadi panjang pendek itu mempengaruhi di sini. Kalau kita katakan lasna pendek, itu berarti hunna. Kalau lasna berarti nahnu. Nahnu lasna bi adkiya'a. Ya. Nahnu lasna bi adkiya'a. Ingat di sini isi mamdud ya, mamnu minas saraf. Lasna bi adkiya'a. Seharusnya kan bi adkiya'in ya. Karena ada huruf ba di situ. Tapi karena dia minas saraf jadinya bi adkiya'a. Majrur dengan fathah. Huwa azabun. Azabun artinya belum menikah. Huwa laisa bi azabin. Maksudnya dia mutazawwid, sudah menikah. Wa laisa bi azabin. Baik, nah, nomor 7 al-mudarrisuna fil fusuli. Kita katakan al-mudarrisuna. Pertama, karena dia bukan berbentuk domir, di sini kita harus cari tahu dulu al-mudarrisun ini domirnya apa? Domirnya hum. Nah, maka baru kita tambahkan di sini al-mudarrisuna laisu. Nah, laisu karena hum fil fusuli. Al-mudarrisuna laisu fil fusuli. Baik, al-mudarrisuna laisu fil fusuli karena al-mudarrisuna hum ya. Jadi harus pakai laisu. Boleh enggak al-mudarrisuna laisa? Enggak bisa karena al-mudarrisunya domir hum, laisa domirnya huwa, enggak nyocok. Jadi harus sama. Baik. Kemudian nomor 8 anti zakiyatun. Karena ada tamar butuh berarti bacanya anti ya. Berarti menjadi anti lasti bi zakiyatin. Kemudian antum kibarun. Antum lastum bi kibarin. Antum lastum bi kibarin. Kemudian at-talibatu fil maktabati. Nah, karena bukan berbentuk domir, cari bentuk domirnya dulu. At-talibat domirnya hunna. Maka kita katakan
at-talibatu, atau boleh antum katakan hunna gitu ya. At-talibatu lasna fil maktabati. Atau kita katakan hunna lasna fil maktabati. Kedua-duanya benar. Boleh pakai zahir, boleh pakai dhamir. Antunna talibatun jududun. Kita katakan antunna lastunna bitalibatin jududun atau jududin. Ikuti harokat sebelumnya. Di sini tadi talibatin, maka di sini jududin karena sifat mausuf. Na'at man'ud. Taib. Ajib anil asilatil atiyah bin nafi musta'milan laisa. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Anggap kita bayangkan ada yang bertanya kepada kita dengan pertanyaan ini. Kemudian kita jawab dengan kalimat negatif menggunakan laisa tadi. Ada yang bertanya kepada kita, amuhaddisun abuka, apakah bapakmu seorang insinyur? Padahal bapaknya adalah seorang dokter misalkan. Maka jawabannya kita katakan, ya, karena diawali dengan a, maka jawabannya harus diawali dengan la. La. Abuka berarti menjadi abi, ya, bapak saya. Atau boleh pakai dhamir juga. Abi laisa bi muhandisin. Abi laisa bi muhandisin. Boleh juga kita katakan la huwa laisa bi muhandisin. Boleh sama. Zahir atau dhamir sama-sama benar. Amudarrisatun ummuka, apakah ibumu adalah seorang guru? Enggak, dia ibu rumah tangga misalkan. Nah, kita katakan la ummi karena soalnya ummuka maka jawabannya ummi. Ibu saya laisat bi mudarrisatin. Kemudian atullabun ikhwatuka, apakah saudara laki-lakimu adalah para santri? Maksudnya mereka itu sekolah apa tidak begitu? Apakah mereka masih sekolah apa tidak? Baik, kita katakan la tullabun ikhwatuka, berarti ikhwati. Atau boleh kita katakan pakai dhamir boleh. Ikhwati laisu. Harus ada alif setelahnya ya. Ini namanya alif fariqah namanya. Untuk membedakan dengan fiil-fiil yang berakhiran waw. Laisu bi tullabin. Laisu bi tullabin. La ikhwati laisu bi tullabin. Yang nomor 4, amumarridatun akhawatuka. Katakan la. Kemudian akhawati lasna, karena mumarridat lasna bi mumarridatin. Kemudian amudarrisun anta la, anta berarti ini sudah domir, ya. Berarti tambah laisa menjadi lastu bi mudarrisin, atau ana lastu bi mudarrisin, boleh, dua-duanya benar. Ana lastu bi mudarrisin atau la lastu bi mudarrisin. Ajududun antum, ya, sekarang domirnya antum. La antum berarti lasna jadinya. Ya, ingat antum, kalau ada bertanya kepada antum itu kan kalian laki-laki banyak. Berarti kalau menjawab kami jadinya. Kami adalah atau kita adalah, bukan santri baru. Berarti nahnu, antum itu jawabannya nahnu. Kaifa halukum haduna, ya. Aina kitabukum kitabuna, gitu ya. La lasna bi jududin. Kemudian ajadidatun sayyaratuka la, sayyarati laisat, karena muannas ya, laisat bi jadidatin. Sayyarati laisat bi jadidatin. Kemudian nomor 7, yuwajjihul mudarrisu ila kullin min at-tullab as'ilatan yakunu jawabuha bin nafyi wa yuraddu alaihi wa yariddu alaiha at-talibu musta'milan lastu nahnu.
Amin amrika anta. Jadi ini latihan praktek ini ya. Jadi kita anggap saja seorang guru mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kemudian murid harus menjawab dengan kalimat negatif. Amin amrika anta, jawabannya lastu min amrika. Ya. Amaridun anta, lastu lastu bimaridin. Ya. Lastu bimaridin. Amin amrika anta tadi jawabannya lastu min amrika. Amutazawwijun anta, lastu bi mutazawwijin. Amuhandisun anta, lastu bi muhandisin. Baik. Kemudian iqra al-misala thumma adkhil inna 'alal jumalil atiyati. Baca contoh-contoh ini, dua contoh, kemudian masukkan inna kepada kalimat ini. Li salasu akhawatin. Li salasu akhawatin. Asluhu artinya asalnya ya. Bentuk sebenarnya itu salasu akhawatin li. Jadi li itu seharusnya di belakang dia. Li itu kan huruf jar ditambah dhamir mutasil. Nah, huruf jar itu seharusnya nggak boleh mengawali kalimat. Seharusnya kalimat yang mengandung li itu taruhnya di belakang. Tapi ada beberapa pengecualian di sini. Li salasu akhawatin itu kalimatnya benar. Tapi hukum asalnya kalau mau mengikuti kaidah bakunya salasu akhawatin li, gitu ya. Li kitabun li, itu yang benar ya. Oh kitabi jadinya ya. Baik. Maka li salasu akhawatin. Kalau kita masukkan inna menjadi inna li salasa akhawatin. Ya. Kenapa menjadi salasa? Karena asalnya adalah inna salasa akhawatin li. Ya, setelah inna itu kena fathah. Ya kan? Setelah inna itu harus fathah. Perhatikan di sini. Di contoh ini. Inna li salasa akhawatin. Tapi kan setelah inna di sini li, kenapa nggak li-nya yang fathah? Li nggak bisa fathah. Kenapa? Karena li ini seharusnya letaknya di sini, di belakang. Letaknya di belakang. Maka anggap saja dia tidak ada di sini, walaupun ditulis di sini. Maka yang kena pengaruh oleh inna itu kalimat selanjutnya, yaitu inna. Kata selanjutnya itu inna. Salasa. Ya, inna salasa akhawatin li. Ini dia bentuk bakunya. Bentuk bakunya ini, tapi kita tulis begini juga benar. Ya, inna li salasa akhawatin. Baik, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Mana jar majrurnya? Fil fasli, ini namanya jar majrur, huruf jar dan isim yang kasrah setelahnya. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Kalimat ini asalnya adalah khamsatu tullabin jududin fil fasli. Maka ketika kemasukan inna, yang kena pengaruh itu langsung ke khamsatunya, bukan ke jar majrurnya. Jelas ya? Jadi inna fil fasli khamsata. Ya, kurang jelas harokatnya kalau pakai pon yang ini ya. Jadi yang jelas di sini khamsata bacanya. Khamsata tullabin. Kalau ini tetap kasrah dia karena mudhafun ilaih. Kemudian jududin mengikuti harokat sebelumnya karena sifat mausul. Baik. Kemudian contoh selanjutnya, perhatikan sama-sama saja ya. Kita cari dulu mana jar majrurnya. Jar majrurnya di awal sini. Lana. Ya, huruf jarnya lam ditambah dhamir nahnu. Lana mudarrisun jayyidun. Asalnya apa? Asalnya mudarrisun jayyidun lana. Gitu ya. Maka ketika kemasukan inna, dia akan menjadi seperti ini. Inna lana mudarrisan. Perhatikan, inna lana mudarrisan. Karena asalnya adalah mudarris itu di awal seharusnya. Ya, maka dia langsung pengaruhnya masuk ke mudarris.
Inna lana mudarrisan jayyidan. Jayyid artinya bagus, ya. Jayyid artinya bagus. Inna lana mudarrisan jayyidan. Kenapa dia patah jayyidan? Karena mengikuti kata sebelumnya, sifah mausuf. Kemudian contoh selanjutnya fi jaybi mi'atu riyalin. Nah, jar majrur lagi, fi huruf jar, jaybi isim majrur, mi'atu riyal. Nah, ini dia berarti kalau kemasukan inna itu langsung kena pengaruhnya ke mi'atu. Berarti menjadi inna fi jaybi mi'ata riyalin. Kalau rialnya tetap mudhofun ilaih. Kemudian fil hindi anharun katsiratun. Asal kalimatnya apa? Anharun katsiratun fil hindi. Nah, berarti jawabannya di sini inna fil hindi anharon. Inna fil hindi anharon katsiratan. Inna fil hindi anharon katsiratan. Selanjutnya laka barqiyatun fi maktabil baridi. Mana jar majrurnya? Laka. Maka kalau kemasukan inna menjadi inna laka barqiyatan. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Baik. Dan selanjutnya mana huruf jar majrurnya? Li alfu dolarin fil masrif. Nah, barqiyah itu artinya tadi apa? Nah, nanti selesai dibawakan kita lihat artinya satu persatu. Baik, lanjutkan ini dulu. Li alfu dolarin fil masrifi. Nah, maka kalau kemasukan inna menjadi inna li alfa dolarin. Kenapa dolarin? Karena tetap dia mudhofun ilaih. Fil masrifi. Tapi kan fil masrifi juga jar majrur. Kenapa enggak pakai fil masrifi aja? Enggak, fil masrifi di sini hanya kata keterangan, penambah saja. Jadi intinya itu adalah li alfu dolar. Saya punya 1000 dolar. Di mana? Fil masrif, ya, di rekening. Baik. Jadi di murajah lagi, ya, pengaruh yang ditimbulkan jika kemasukan inna dikombinasikan pembahasan laisa dan inna. Mungkin agak ribet sedikit, tapi kalau banyak buat contoh, ya, bikin contoh-contoh sendiri, ya, makin banyak membuat contoh, insya Allah akan lebih lancar nantinya. Baik, ada berapa kosakata baru tadi yang sudah kita pelajari? Liqa'un artinya pertemuan, ya, liqa' maftuh. Biasanya kalau di pondok-pondok ada istilah liqa' maftuh, itu pertemuan terbuka. Nahrun jamaknya anhar artinya sungai. Fiha anharun min labanin musaffa, min asalin musaffa. Maktabul barid artinya kantor pos. Maktab itu artinya kantor, barid artinya pos, bukan barid, ya. Kalau barid dingin. Jayyid artinya bagus, nah, atau kalau kita kasih grade, kasih nilai itu good, ya. Kemudian di atasnya ada jayyid dan kemudian ada mumtaz. Mumtaz itu excellent, ya. Barqiyah jamaknya barqiyatun, itu artinya telegram. Kalau zaman dulu ada namanya telegram. Sekarang sudah tidak ada, ya. Bukan aplikasi telegram, ya. Orang kirim surat kilat, ya, karena barqiyah itu artinya surat kilat, ya, karena barq itu artinya kilat petir, ya, kilat di langit itu, maka surat yang cepat nyampenya surat kilat dinamakan itu telegram. Baik, jaibun artinya sudah ini saku, ya, saku zamannya juyubun. Masrif itu artinya rekening, ya, maka kartu rekening, kartu ATM itu dinamakan bitokoh al-masrifiyah. Kata masrif zamannya masarif. Baik. Ini bisa kita sampaikan, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya pembahasan di ad-dars tsalis pelajaran yang ketiga.
Ya. Dan yang ketiga, insya Allah kita akan belajar tentang penggunaan isim tafdil, degree comparison, perbandingan. Kita belajar bagaimana mengungkapkan ini lebih bagus dari yang itu, Muhammad lebih tinggi dari saudaranya. Bagaimana kita mengungkapkan itu, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya di pelajaran yang ketiga. Bismillah ta'ala, wallahu ta'ala alam, natafi bihadal qadar, wa nahtatim bidu'ai kafudil majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.